Anak-anak yang hebat, pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang kewajiban menjaga lingkungan sekitar. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin mengajak kalian mengingat terlebih dahulu, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum menuntut atau mendapatkan hak. Jadi artinya, apapun haknya harus didahulukan kewajibannya. Jangan pernah menuntut sesuatu yang belum kita penuhi kewajibannya, karena hal tersebut hanya akan menghasilkan kesia-siaan. Bagaimana anak-anak yang hebat? Kalian sudah ingat kembali kan, pengertian dari kewajiban? Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya. Anak-anak yang Bapak banggakan. Paman Alan menceritakan keadaan negara Singapura, salah satunya tentang kenyamanan dan kebersihannya. Singapura menjadi salah satu negara paling bersih di dunia. Masyarakat Singapura sangat disiplin dalam menjaga kebersihan, baik lingkungan tempat tinggalnya maupun lingkungan sekitarnya. Sebagai warga yang tinggal di negara yang kecil, rakyat Singapura sadar bahwa lingkungannya harus dijaga. Pemerintah Singapura pun menerapkan peraturan yang sangat ketat untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan negara. Peraturan yang ketat, kedisiplinan, dan kepedulian penduduk terhadap lingkungannya itulah yang menjadikan Singapura sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Mari kita baca informasi singkat berikut ini. Negara Singapura. Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan, untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan semuanya harus ditaati. Bahkan tidak menyiram toilet saja akan dikenakan denda sangat tinggi. Baiklah anak-anak yang hebat. Dari informasi tersebut, maka hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura adalah 1. Singapura menjadi negara salah satu tujuan wisata dunia. 2. Singapura menjadi negara terbersih di dunia. 3. Negara Singapura mempunyai aturan yang ketat. 4. Warga negara Singapura taat terhadap peraturan. 5. Kedisiplinan warga negara Singapura di dalam menjaga kebersihan. 6. Negara Singapura berani memberikan sanksi yang tegas kepada warganya yang melanggar peraturan. Selanjutnya, mungkinkah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura? Mungkin, Indonesia bisa menjadi salah satu negara terbersih di dunia, jika kita sebagai warga negara senantiasa selalu menjaga kebersihan lingkungan kita. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia adalah 1. Tingkat kesadaran warga Indonesia harus terus ditingkatkan. 2. Tingkat pendidikan warga Indonesia harus terus ditingkatkan. 3. Pemerintah Indonesia harus membuat aturan yang ketat. 4. Pemerintah Indonesia tidak boleh berat sebelah dalam menerapkan aturan, atau pemerintah Indonesia harus adil dalam hukum, tidak tebang pilih. 5. Pemerintah harus menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang memadai. 6. Warga Indonesia harus turut serta berperan aktif dalam menjaga fasilitas umum, dan turut aktif menyukseskan program Anak-anak yang Bapak banggakan. Pemerintah Singapura membuat peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat.
Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Anak-anak yang hebat. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga pun memiliki kewajiban bekerja sama untuk memastikan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik. Salah satu kewajiban setiap keluarga dalam kehidupan bermasyarakat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Adapun contoh perilaku yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan adalah 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Menanam dan merawat tanaman. 3. Membersihkan saluran air. 4. Menyiram dan membersihkan toilet. Dan masih banyak lagi. Anak-anak yang hebat. Selain kewajiban, kita juga mengenal yang namanya hak. Apakah hak itu? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Salah satu contoh hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, Ayat 1, yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun sering kita jumpai di luar sana banyak anak-anak jalanan yang terlantar yang belum menyentuh pendidikan sama sekali. Anak jalanan adalah anak-anak berusia di bawah 18 tahun yang tidak memiliki tempat tinggal, atau tunawisma yang hanya tinggal di jalanan. Menurut UNICEF, anak jalanan ini menempati wilayah kosong yang tidak memadai, dan mereka hidup tanpa pengawasan. Kondisi ini tentunya tidak memungkinkan bagi mereka untuk bisa menempuh pendidikan. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari saja rasanya sulit bagi para anak-anak ini, apalagi menyisihkan biaya dan tenaga untuk menuntut ilmu. Alhasil, mereka ini menjadi anak yang kurang terdidik dan memiliki kesempatan rendah untuk dapat meningkatkan kondisi mereka. Tetapi, sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada tanggal 8 Juli tahun 2003, memberikan kesempatan dan peluang yang besar bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Anak-anak yang hebat, hampir setiap hari, kamu dan teman-temanmu pergi ke sekolah untuk belajar.